Soalnya apa ya Mas ya? Yang saya alami kan saya domba kan nggak di sini aja Mas. Iya. Domba ada kandang Jadul Farm. Ini kandang Jadul Farm induk di sini. Hmm. Jadi ternak-ternak yang saya taruh di mitra saya itu kita ambilin di sini, kita jual di sini. Tiap malam kan saya main online TikTok Mas. Terus Facebook di Iya. situ saya penjualan nih. Nama Kalau- TikToknya Mas apa? Nama TikToknya Cempe Jadul. Cempe Jadul. Facebooknya sama. Facebooknya Adiango. Nah itu teman-teman, buat Adiango. kalian semua yang mau cari-cari cempe, cari-cari domba, nanti pantengin aja live-nya. Live-nya tiap malam Mas. Biasanya jam 7 malam. Jam 7 malam. Sampai jam 9. Terus ini Mas. Iya. Ini pengalaman sing belum banyak tahu orang. Tak cerita nih Mas. Mana, Aku sebetulnya tadi kan ngomong saya suruh cempe itu Mas. Betul. Gini. Cempe ini Mas, kita terangkan cempe. Oke, kita Soalnya- fokus ke cempe. Cempe ini usia 4-5 bulan misalnya Pak. Iya. Nih. Coba ini Mas. Ini beli misalnya harga 1.500.000 spek breeding bulu bakar, ada yang bilang bulu bakar. Ini jenis crossopas ini Mas. Crossopas. Ini misalnya beli harga 1.500.000. Dirawat 10 bulan. Iya. Ya. Iya. Kalau 10 ekor Mas. Kalau 10 ekor misalnya ngerawat 10 ekor ya. Ya, 15 juta kan. 15 juta. Ini misalnya per bulan dapat 50.000. Iya. Ya kan? Ini misalnya harga 1.500.000. Betul nggak? Terus kita per bulan itu misalnya minta per bulan dapat 50.000. Kalau domba satu berarti 500.000 Mas. Iya. Kira-kira ini 10 bulan lagi kira-kira laku nggak 2 juta ini? 10 Aku, bulan. Mas. Hah? Aku Mas. Ah. 10 bulan. Ini harga misalnya harga 1.500.000. Heeh. Terus misalnya kita beli cempe harga 1.500.000. Kita beli dalam waktu kita jual lagi 10 bulan. Iya. Kalau per ekor ini 1 bulan misalnya untung 50.000. Kalau Selama 10 bulan berarti kan untung 500.000. 500.000. Kira-kira domba ini 10 bulan kas kira-kira sudah bunting apa enggak? 10 bulan lagi. Bisa jadi sudah bunting sih Nah, Mas. kira-kira bisa lebih atau bisa kurang laku 2.000? Lebih sih Mas. Kalau sudah bunting memang Kalau lebih. ngerawat 10 ekor? Oh ya itu ya Mas ya. Ya lebih lagi Mas. Pemula loh Mas ini Mas. Pemula ya. Pemula jangan minta yang lebih loh, pemula itu. Bisa belajar untung lemes, alhamdulillah loh Mas. Iya, iya. Pemula itu. Betul, betul. Tapi sebenarnya kalau itu kan berarti untungnya 25% ya Mas ya. Dari 1.500.000 ke 2 juta tadi loh Mas. Sekitaran 25. Iya. Tapi Itu sudah bagus loh Mas. bagus, tapi yang sudah pandai Mas, rugi Mas. Rugi, cuma kita ngarani wedhus 1 ekor 1 bulan 50.000 itu rugi Mas. Oh gitu. Rugi. Tapi kan tadi saya sudah ngomong. Ini kira-kira 10 bulan lagi laku nggak 2 juta. Laku Mas. Sudah bunting, berarti lebih ya? Lebih ya. Berarti lebih ke 500 ya? Iya. Di situ Mas. Bisa jadi 2.500.000 ini jatuh. Berarti dapat untung Sampai berapa? 3 juta. Nah, Ya, di situ 1 juta. itu Mas. Itu Berarti perfect Mas. Lebih dari 50% sebenarnya sebetulnya. keuntungannya itu. Heeh. Oh gitu. Itu perhitungan analisanya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan indukan juga agak berbeda ya Mas ya. Besarkan aja lah dapat untung Mas. Iya ya. Kalau menurut saya Mas, saya banyak tanggapan Mas di luar sana Mas. Soalnya jangan beli cempe itu beli cempe ini lama. Terus beli cempe itu gak iso ngopeni kuru. Enggak Mas, sama aja Mas. Oh gitu. Pemula itu beli cempe, beli indukan kalau benar-benar nggak dirawat ya sama aja. Iya. Betul nggak? Iya betul. Tapi modal untuk indukan lebih bahaya loh Mas. Angka kerugian lebih tinggi loh di indukan. Iya. Dan ini kan nggak usah kita harus standby ketika melahirkan ya Mas ya. Betul. Cukup 3 bulan lagi, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali dikasih obat cacing. Cuman itu toh ya. Nah, kayak gitu. Dan kita fokusnya cuman kasih makan itu toh. Ya kalau ngomongin kalau kita belum misalnya kita jadi pilot Mas, kalau kita belum bisa nerbangkan pesawat
Iya. Jangan berani-berani di udara itu putar-putar, Mas. Putar-putar. Nah, seperti itu contohnya, Mas. Oke. Kalau kita siap. belum berani ngerawat domba dulu, ya, belum ada mental, maksudnya, ojo tuku sing Aneh-aneh. sing aneh-aneh, sing kelas kontes, sing kelas ngene, ojo. Iya, iya. Nah, tapi lek wis wedhus ngene iki ayo wis kontes ya kontes, gak masalah. Ini edukasi buat pemula kan saya, Mas. Ya, Betul enggak? betul, betul. Di situ, Mas. Di situ kan ya mohon maaf ini ada oknum-oknum sing gak jelas. Tuku wedhus, gak gelem jipuk nek kan ya enek to, Mas. Oh, banyak. Tuku babon, ngomong bunting, Ternyata nggak ada isinya. ngomong kawinane batur, kawine karo samin. Iya, betul. Mendingan beli aja yang kecil dari pabrik cempe Jadul Pam. Kita siapkan cempe-cempe. Di situ, Mas. Mantap, mantap. Soalnya juga di sini sudah. Ini ya Nah, bisa lihat sendiri lah. Cempe-cempe nih. Ini nih cempe-cempenya. Spek breeding semua, gak ada spek daging. Semua. Mantap, mantap. Kita sebetulnya, Mas, ya, untuk ngomongin pakan, sekarang ngomongin pakan. Iya. Pakan itu kita kan peternak peternak kecil, termasuk peternak kecil saya itu di desa. Beda sama teman-teman peternak besar di kota itu kan beda lagi tempatnya, Mas. Di desa kan pakan itu melimpah, Mas. Melimpah ruah. Di lingkungan kandang sendiri pun lingkungan kandang rumput liar banyak, terus apa itu tebon jagung manis itu, sampah petani itu kan ada, kita manfaatkan, Mas. Kebun naga ya banyak, beda sama di kota harus pakai pakan ini mendatangkan beli jadi kayak gitu, gak apa-apa. Tapi kalau ternak itu untuk pemula, Mas, ya, ternak itu sebetulnya cari rumput aja itu bagus kok, Mas. Tapi jangan lupa dikasih obat cacing selama 2 bulan atau 3 bulan sekali. Bagus buat perawatan domba, untuk khusus untuk apa itu rumput liar. Oke. Tapi ya walaupun kita kasih pakan rumput, jangan kita taker kuwi rumputnya ki mau medit, Mas. Dalam arti gini, kalau hitung-hitungan saya, Mas, kalau domba sing dipakan pas-pasan sama rumput loh. Kalau domba dikasih sama-sama rumput, dikasih rumput yang lebih, itu lebih gemuk yang lebih, Mas. Kalau cuma dikasih pakan sedikit misalnya, domba ya segitu-gitu aja, Mas. Tapi kalau dikasih rumput banyak, dalam arti ini misalnya dipakan sore, ketemu pagi banyakin di sini masih ada rumput sedikit, itu, Mas, yang cukup itu. Maksud saya yang rumput yang cukup untuk domba segitu. Tapi kalau dipakan jam 5, nanti jam 7, jam 8 di tempat makannya sudah habis, jangan harap domba itu bisa gemuk. Itu. Ya memang pakannya terbatas, makanya gak bisa. Ya, dagingnya juga terbatas. Betul. Dan kalau saya, Mas, yang penting anak-anak itu breeding itu apa ya? Yang kita hasilkan kan anak. Anak seperti ini penting gak kunting anaknya, Mas. Penting gak kunting. Kalau induk biasa, Mas, induk itu kalau biasa induk ini kan agak kurus lah. Ini dimimik dua cempe loh, Mas, pasti kurus. Tapi produksi susunya kan besar. Iya. Anaknya kan gak kunting itu. Anaknya kan gak menyusut, itu bagus, masih bagus, kondisi bagus itu. Mas, mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti kunting itu apa sih, Mas? Hah? Kunting itu apa? Kunting itu pertumbuhan lambat, Mas. Oh, kayak kalau manusia stunting gitu. Jadi kunting itu kalau orang bilang di sini itu kunting itu sulit untuk bertumbuh. Sulit, pertumbuhannya sulit. Itu biasanya faktor satu-satunya di susu indukan. Indukannya itu di situ penyebabnya, bukan pakan. Soalnya cempe umur 1 hari sampai umur 1 bulan itu makannya belum lahap, Mas, untuk rumput, masih mulai belajar. Jadi yang cempe dibutuhnya ya susu dari induke. Susu, tetap susu yang paling bagus ya. Susu induke. Makanya induke itu kalau bisa dipakan lebih terus. Oh gitu. Tapi ada nggak, Mas, untuk pakan-pakan tertentu yang khusus menunjang penghasil susunya? Ada, tambahan konsentrat. Oh, tambah konsentrat. Tambah konsentrat.
kan banyak konsentrat sekarang itu banyak. Contoh kalau teman-teman pengen produksi susu banyak, susu perah lah, domba perah lah, itu ada tuh konsentrat yang khusus buat susu itu ada. Caranya kalau nggak pakai sentrat cuma dapat setengah liter untuk dalam 1 hari. Kalau pakai sentrat dapat 2 liter lah misalnya. Mendingan dibelikan sentrat. Iya, produksinya lebih banyak. Betul, seperti itu. Kan kali berapa domba gitu. Domba seperti itu. Oke. Nah, itu teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Ya pengalamannya agak beda dari yang lain. Ya ini pengalaman dari saya dan saya saya uji cobakan Mas, saya praktekkan di sini saya. Soalnya saya kan dari awal kan uang sedikit Mas. Uang sedikit, makanya saya berani bilang seperti itu dengan pengalaman saya sendiri. Beli indukan nih, saya ternyata beli indukan nih, kita sudah bodoh untuk memilih domba beli indukan. Kita beli bunting, nyampe sini dombanya mati, ya wes rugi semuanya Mas. Dijual lagi indukane, harganya turun, wes rugi. Kita kawinkan lagi sama pejantan selama 6 bulan lagi, ya wis rugi ngopeni Mas. Iya, betul. Tapi Mas waktu itu kok ndak kapok Mas? Kok ndak kapok? Ya kalau kita mau kapok Mas, kita usaha, kalau kapok ya kita nggak bisa berjalan Mas. Oh gitu ya. Wih, mantap. Nggak bisa berjalan, nggak boleh kita kapok, nggak boleh, tetap semangat, optimis. Pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Makanya makanya ada ide untuk teman-teman, saya suruh ngerawat cempe kan di situ, biar nggak seperti saya dulu. Kita kan beli, tak bilangin tuh, beli indukan bunting 12 ekor, beranak 4, selama 7 bulan beranak 4, yang 8 nggak mau beranak. Sudah kita rugi 7 bulan waktu nih. Domba kita jual lagi, kondisinya ya wis medun. Di hati Mas ini yang nggak terima Mas. Pedagang suruh ngambil lagi nggak mau. Wah, itu gitu sakitnya di sini Mas. Double itu. Jengkelnya kita. Tapi kalau beli kecil kayak gini Mas, beli kecilan kayak gini, kalau beli di kandang saya misalnya lah, dari ternakan saya kan sudah kita pilih-pilih ya Mas. Jadi ini bener, ini kelas keritingan, ulu bakar, sopasan Mas, cross texelan. Ini kan masuk di kelas breeding. Ini untuk buat indukan sudah bagus ini. Tapi kalau nggak bagus Mas, kita sudah lempar ke pasar ya Mas. Gitu ya. Kita lempar ke pasar, langsung kita jual. Ini masuk buat breedingan. Kalau buat breedingan dibeli, misalnya kalau dari saya, misalnya 1 bulan, 2 bulan mau dijual lagi, kita ambil. Iya. Nah itu Mas. Berarti Mas kan di sini juga membuka kemitraan ya Mas ya. Kalau di sini. Untuk kemitraan saya nggak jauh Mas, cuma di sini. Di sini ini kan termasuk adik ipar, kakak, saudara ngerawat domba-domba saya kurang lebih sekitar 400 lah Mas. 400 ekor. Wih, tersebar di beberapa dekat-dekat sini aja. Dekat-dekat sini aja. Dekat-dekat sini. Oke. Sekitar di sini ada 100 lebih ini. Yang di Kaliboyo sana ada 100. Terus di sebelah sini ada kurang lebih ya 100. Wih, 100 semua ya Mas. Terus yang dirawat ya untuk kelas bedaging saya siapkan kurang lebih sekitar 50 ekor nih untuk spek kurban besok. Wih, mantap. Nah mungkin ada teman-teman Mas yang lihat video ini tertarik ingin beli cempe-cempe yang ada di sini, mampir ke sini boleh ya Mas ya? Kalau buat teman-teman kalau pengen beli cempe silahkan datang ke sini juga boleh. Tapi edukasi yang saya berikan tadi memang dari pengalaman saya Mas. Walaupun nggak beli ke tempat saya nggak masalah saya Mas. Tapi paling enggak yang belum punya pengalaman beli domba, ngajaklah bapak ngajaklah kakak biar tahulah. Atau juga suruh pedagangnya Mas, pedagangnya suruh nerangkan ini jenis apa. Nah, nanti takutnya sing tuku gak ngerti jenisnya, nggak tahu jenisnya, ya kan, mau beli teksel dijualin domba lokal, kasihan Mas. Iya. Nah